Aku sedikit mengerutkan kening ketika mataku masih memandang ke arah pintu toko sandwich, memerhatikan Elliot yang menghentikan langkahnya saat dia berpapasan dengan Rachel. Kulihat Rachel tersenyum manis dan langsung menyapa Elliot. Aku memang tidak bisa mendengar suara, tetapi melalui gerak bibir Rachel yang kuperhatikan, aku tahu dia berkata, "Elliot, senangnya melihatmu di sini." Rachel menaikkan tas yang dipegangnya untuk dia samirkan di bahu. Setelah itu, tiba-tiba saja dia mendekat pada Elliot dengan kedua tangannya yang terjulur, berniat untuk memeluk. Aku memicingkan mata saat kulihat Rachel sudah menyentuh Elliot dan benar-benar ingin memeluknya. Segera kusiapkan sederet kalimat kemarahan yang akan kulontarkan jika Elliot menyambut pelukan itu. Tapi ternyata, kekhawatiranku tidak terjadi. Elliot langsung mundur dan menghindar. Dia juga memegang bahu Rachel untuk menahan wanita itu agar tidak maju dan tidak mendekat padanya. Elliot menatap Rachel sembari menghela napas pelan, lalu dia membuka pintu toko dan langsung melangkah keluar tanpa bicara apa-apa. Hanya saja, Rachel turut membuka pintu dan ikutan keluar demi menyusul Elliot. Dia bahkan meraih tangan Elliot untuk menahan agar suamiku itu berhenti melangkah. Rachel mengajak Elliot bicara, entah apa yang dia katakan. Aku masih tetap berada di dalam mobil dan memerhatikan mereka dengan penuh keseriusan sekaligus mengawasi. Hingga tak berselang lama, karena Rachel terus-menerus menggenggam erat tangan Elliot dan tak mau melepaskan, aku jadi tak tahan dan agak jenuh juga melihatnya. Aku meletakkan tasku di kursi, lalu membuka pintu dan turun dari mobil. Rachel memang berdiri dengan posisi menyampingi mobil Elliot yang terparkir di pinggir halaman toko yang tak terlalu luas. Namun begitu aku turun, Elliot menatap ke arahku. Hal tersebut membuat Rachel menoleh juga dan mengikuti arah tatap Elliot. Aku pun melangkah menghampiri Elliot dan berdiri di samping suamiku tersebut, sehingga kini aku berhadapan dengan Rachel. Aku tersenyum ramah padanya, lalu menyapa, "Hai, Rachel. Selamat pagi." Dia tak akan menjawab sapaanku, aku menduga itu. Mengingat beberapa waktu lalu kami pernah bertemu di supermarket, dia pun bersikap sangat sinis dan jutek padaku, bahkan juga melontarkan hinaan. Beruntung saat itu aku berhasil menahan emosi, sebab aku sedang menggandeng Evan dan Ervin. Akan tetapi sekarang, entah karena dia memang murni ingin membalas sapaanku, atau hanya karena sedang ada Elliot di sini, dia menjawab, "Oh, hai." Bibirnya yang diolesi lipstik merah pun juga mengulas senyum, tapi bukan senyum yang bermakna bahwa dia senang melihatku. Itu kentara jelas dan aku dapat merasakan kesinisannya. "Aku menunggumu dari tadi. Apakah ada masalah di sini?" kataku sambil menatap tangan Elliot yang masih digenggam oleh Rachel. Menyebalkannya, Rachel pun sama sekali tak menghiraukan tatapanku dan masih saja menggenggam tangan Elliot. Aku berniat untuk menepis, tetapi Elliot sudah lebih dulu melepaskan tangannya itu dari Rachel. Dia merangkul bahuku dan berkata, "Ayo." "Tidak, tunggu sebentar," jawabku seraya melepaskan rangkulan Elliot dari bahuku. Setelah kembali tersenyum pada Rachel, aku berkata, "Kau tidak boleh bersikap tidak sopan pada orang yang menyapamu, Elliot. Kau duluan saja ke mobil, biar aku yang mengobrol sebentar dengan Rachel." Barangkali dia juga ingin menyapaku. Sudut bibir Rachel tertarik membentuk lengkungan sinis. Dia menatapku dengan tatapan yang agak merendahkan, pasti karena dia sadar bahwa perkataanku barusan adalah kesengajaanku untuk sarkas. Elliot tak membiarkanku terlalu lama berdiri berhadapan dengan Rachel. Dia kembali merangkulku dan menita untuk kembali ke mobil. Namun, aku tidak menghiraukan dan tetap berdiri di tempatku. "Tadi kau bilang ingin mengobrol denganku. Aku tidak punya waktu untuk itu. Aku dan Lily harus pergi sekarang. Jadi, kau juga pergilah dan jangan mengganggu," kata Elliot pada Rachel. "Mengganggu?" Rachel mengutip ucapan Elliot, raut wajahnya tampak tak habis pikir. Dia melipat kedua tangannya di depan dada,
lalu menghela napas. Selagi beralih menatapku. Bukankah, mengganggu, harusnya disampaikan pada wanita ini? Secara, dia adalah wanita pengganggu. Rahel, kau. Aku harus berterima kasih padamu, kataku pada Rahel, memotong kalimat Elliot yang tentu akan menegur Rahel setelah barusan aku disebut pengganggu. Rahel diam dan menatapku dengan keningnya yang mengerut. Terima kasih karena kau menganggapku pengganggu. Karena itu memang benar, Rahel. Jika aku tidak datang dan tidak mengganggu, aku khawatir Elliot akan terus-menerus menjadi pria yang sangat malang karena harus menghadapi wanita benalu sepertimu. Walaupun aku masih menatap Rahel di hadapanku, tetapi aku tahu bahwa Elliot yang saat ini berdiri di sampingku, terperangah mendengar aku bicara seperti itu pada Rahel. Rahel pun tentunya tidak terima. Dia mendelik marah padaku. Apa kau bilang? Sebelum kembali bicara pada Rahel, aku lebih dulu menatap Elliot untuk berkata, kau duluan saja ke mobil. Aku akan menyusulmu sebentar lagi. Tidak, baby. Ayo pergi. Elliot mendesakku untuk ikut beranjak pergi bersamanya sekarang juga. Tapi aku tidak mau. Aku melepaskan tanganku dari genggaman Elliot, lantas mendorongnya agar dia beranjak duluan ke mobil dan meninggalkanku bersama Rahel. Elliot memang akhirnya beranjak, tetapi dia tidak langsung masuk ke mobil. Dia berdiri di samping mobil dengan pandangan yang masih tetap mengawasiku dari kejauhan. Baby. Ucap Rahel sambil tertawa sinis, mengutip cara Elliot menyebutku yang tadi dia dengar. Kenapa? Apakah selama ini kau tidak pernah dipanggil seperti itu oleh Elliot? Sindirku dengan menyunggingkan senyum picik padanya. Dia terdiam. Sangat disayangkan. Padahal, kau membuat Elliot terpaksa bertahan denganmu selama bertahun-tahun, tapi kau bahkan tidak pernah mendapatkan panggilan khusus darinya, Rahel. Aku turut prihatin. Bukankah itu pertanda kalau mungkin Elliot tidak pernah mencintaimu betulan dan sudah muak padamu selama kalian berhubungan? Mulutmu benar-benar lancang, dasar murahan. Ungkasnya. Aku tidak pernah memiliki maksud buruk padamu. Aku justru selalu merasa bersalah padamu, pun juga senantiasa merasa iba pada apapun yang kau alami, ucapku dengan penuh kesungguh-sungguhan. Tapi, kau selalu merasa dirimu lebih baik dari siapapun dan selalu menghinaku tiap kali kita bertemu. Itu membuatku benar-benar hilang respek padamu, Rahel. Dia memindahkan tas brandednya ke tangan sebelah kiri, lantas menggunakan jari telunjuk tangan kanannya untuk menunjuk wajahku sekaligus berkata, kau memang pantas merasa bersalah, karena kau seharusnya tahu diri. Kau bisa menikah dengan Elliot, karena dia tidak jadi menikah denganku. Begitukah? Atau jangan-jangan, kalian tidak jadi menikah karena sebenarnya Elliot memang tidak pernah mau menikah denganmu. Jangan-jangan dari awal Elliot memang senang karena tidak jadi menikahimu. Balasku sambil menatapnya prihatin. Rahel mendelik marah. Dia mengepal telapak tangannya dan terlihat begitu emosi. Kau hanya dokter umum rendahan dan bukan siapa-siapa sebelum bertemu Elliot. Aku sedikit mengerutkan keningku mendengar ucapannya. Sesaat kemudian, aku membalas, dengar, Rahel. Dokter umum pun adalah pekerjaan yang sangat berjasa. Dan sebagai catatan agar kau tahu, bahkan meski aku tidak pernah bertemu Elliot dan menikah dengannya, aku tetap akan berkembang, menjadi dokter spesialis seperti yang aku inginkan. Cih, kau merasa hebat, Jalang? Ya, tentu saja. Karena semua yang kulakukan, perkembangan karirku dari awal, dan bagaimana aku sekarang, semua itu adalah hasil jerih payahku sendiri. Elliot memang menopang hidupku sekarang karena dia adalah suamiku, tapi dari awal aku menjadi dokter hingga aku akan berakhir menjadi dokter, itu adalah dengan caraku sendiri. Aku memberi jeda sejenak untuk menurunkan jari telunjuknya agar dia berhenti menunjuk wajahku. Setelah itu, aku menatapnya dengan sangat tajam seraya melanjutkan, aku juga tidak pernah menjadi orang yang selalu bergantung pada Elliot,
sampai-sampai membuat Elliot tertekan dan kesulitan. Karena aku bukan benalu sepertimu, benalu yang selalu merengek karena takut ditinggalkan oleh Elliot. Rahel mengangkat telapak tangan kanannya dan siap melayangkan tamparan ke wajahku tepat setelah aku berkata begitu. Sebelum tamparannya sempat mengenai pipiku, Elliot sudah lebih dulu kembali menghampiri kami, lalu dia mencengkeram pergelangan tangan Rahel keras-keras untuk menahan tangan yang jahat itu agar gagal menamparku. "Jangan macam-macam, Rahel," tegur Elliot pada Rahel. Suara baritonnya pelan namun penuh penekanan dan memperingati dengan tegas. Rahel terdiam sejenak dengan pandangannya yang beradu dengan Elliot. Terlihat jelas bagaimana napasnya agak berat karena amarah. Matanya memerah dan sangat berair, mungkin karena sangat tersinggung atas apa yang tadi aku ucapkan, mungkin juga karena akhirnya dia menyadari bahwa dia benar-benar sudah ditinggalkan oleh Elliot dan Elliot tak akan pernah membelanya lagi. Beberapa saat kemudian, Rahel menarik tangannya dari cengkeraman Elliot dan langsung melangkah pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Saat melewatiku yang sejak tadi berdiri di hadapannya, Rahel sengaja menyenggol bahuku dengan sangat keras sampai aku bergeser satu langkah dan hampir terhuyung. Pinggangku juga agak sakit karena terkena ujung dari tasnya. Aku pun mengembuskan napas perlahan, lalu menahan Elliot saat suamiku itu akan menyusul Rahel untuk memarahinya setelah menyenggolku seperti barusan. Kurasa semua ucapanku pada Rahel tadi sudah cukup keterlaluan dan membuatnya sakit hati, hingga jauh di lubuk hati terkecilku pun sebenarnya aku merasa bersalah. Maka dari itu, aku berkata pada Elliot untuk tak perlu menyusulnya dan biarkan saja dia pergi. "Sudah kuperingatkan dari tadi untuk langsung ke mobil, tapi kau bebal dan malah mau buang-buang waktu untuk berdebat dengannya," tegur Elliot sembari merangkul pinggangku, lantas langsung membawaku menuju mobil. Bibirku sedikit mengerucut ketika mendengar dia mengoceh untuk menegurku. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. "Dari mana kau belajar mengatakan hal seperti itu? Kau seharusnya mendengarkanku." "Darimu, Elliot." Dia menghela napas panjang seraya membukakan pintu mobil untukku. Setelah kami kembali duduk bersebelahan dan aku memegangi paper bag berisi sandwich yang dibeli Elliot, Elliot pun kembali menyetir untuk mengantarku ke Cornell Hill. Sepanjang perjalanan, Elliot tidak bicara apa-apa. Dia mungkin hanya sedang fokus menyetir, tetapi aku malah berpikir kalau dia marah padaku atau mungkin tidak suka atas apa yang tadi kulakukan pada Rahel. Begitu kami akhirnya tiba di pelataran parkir Cornell Hill pada pukul 8:05, aku pun mengulum bibirku dan menatap Elliot di sampingku. "Apa kau marah?" tanyaku kemudian. Dia mematikan mesin mobil, lalu balas menatapku dengan keningnya yang sedikit mengerut. "Marah kenapa?" "Karena aku berdebat dengan Rahel dan membuatnya tersinggung." "Apakah aku terlalu jahat padanya?" jawabku sembari sedikit menundukkan kepala. "Kenapa aku harus marah?" Elliot masih mengerutkan kening, tetapi bibirnya mengulas senyum. Sembari menjulurkan tangan kanannya untuk mengusap puncak kepalaku, dia berkata, "Aku justru bangga padamu, baby. Kau tidak jahat, karena semua yang kau katakan padanya adalah benar. Kau keren sekali." Kedua pupil mataku sedikit melebar setelah mendengar ucapan Elliot. Aku kembali menatapnya dengan mata berbinar-binar. "Sungguh. Ya. Kau harus tahu bagaimana tadi kau bicara dengan sangat tenang, namun wajahmu terlihat mengintimidasi dan menyeramkan," ujar Elliot. Dia menangkup pipiku, lalu melayangkan kecupan bertubi-tubi di beberapa titik wajahku sambil berkata, "Beginilah istriku. Aku bangga padamu, baby." Elliot Spove entah ini pertama kalinya atau bukan, tetapi tingkah Lily sedikit berbeda belakangan ini. Mungkin sudah sekitar 3 atau 4 hari, dia menjadi sangat sensitif dan galak. Kuyakin aku tidak melakukan kesalahan besar yang dapat membuatnya terlampau kesal padaku.
Bahkan kemarin sore sampai malam setelah kami pulang kerja, dia terus marah-marah dan mengoceh karena masalah kecil. Hanya karena aku menjahili Ervin dan membuatnya menangis, semalam Lily mengamuk padaku hingga menyuruhku tidur di sofa. Padahal biasanya, aku juga sering menjahili anak-anakku. Biasanya pula jika aku melakukan itu, Lily hanya akan menegurku dengan suara lembutnya yang penuh kesabaran. Bukan aneh. Belakangan ini istriku menjadi sangat sensitif, entah karena apa. Semalam pun dia mengusirku dari kamar dan benar-benar menyuruhku tidur di sofa ruang tamu. Rick yang berdiri di depan meja kerjaku, mendengarkan apa yang kuucapkan barusan dan langsung menjawab, itu karena kau menjahili tuan muda, Pak. Kau bilang kalau kau menjahilinya saat dia sedang minum susu dan ingin tidur. Menidurkan anak adalah hal yang sangat sulit, lalu kau malah membuat anakmu makin merengek. Wajar saja Nyonya Lily marah. Memangnya kau tahu apa soal mengurus anak? Kau bahkan bujang tua, sinisku. Aku punya keponakan. Kakak perempuanku punya 3 anak, sahut Rick. Dengan suara yang agak pelan dan menghindari kontak mata denganku, dia mencibir, aku lebih berpengalaman mengurus anak daripada kau. Kau pikir aku tidak bisa mendengar suaramu? Apa kau mau ku pecat? Rick berdeham pelan, lalu kembali menatapku dan menggeleng. Tidak, Pak. Maafkan aku. Aku menghela napas panjang dan menyandarkan punggungku pada sandaran kursi. Sambil menatap wajah Lily di bingkai foto yang ada di atas meja kerjaku, aku pun bergumam, apa yang harus aku lakukan agar Lily tidak marah lagi? Besok lusa aku dan Lily akan berangkat bulan madu. Jangan sampai suasana hatinya buruk saat kami berangkat. Dia harus senang. Kalau begitu, lebih baik kau memberikan hadiah untuk Nyonya Lily, Pak. Pekan lalu Hermes telah mengeluarkan Birkin edisi terbatas. Toko Hermes yang biasa kau datangi, akan menjadikanmu peminat prioritas agar mendapatkan tas Birkin itu hari ini juga, tutur Rick. Nyonya Lily pasti akan sangat senang jika kau memberikan itu untuknya. Penuturan Rick membuatku tertarik. Dia benar, Lily pasti akan senang jika ku berikan hadiah. Aku pun bangkit dari dudukku dan mengambil jas hitamku yang tersampir di sandaran kursi. Sembari memakai jas tersebut, aku melangkah menuju pintu sambil berkata, undur semua sisa jadwalku hari ini, padatkan besok pagi saja sekalian dengan agenda penting sebelum besok lusa aku cuti. Nanti aku ingin sekalian menjemput Lily dari Cornell Hill. Baik, Pak, jawab Rick. Dia mengikuti sembari mengutak-atik iPad untuk mengubah jadwal kegiatanku seperti yang aku perintahkan, sekaligus juga menyiapkan reservasi untuk toko yang akan aku kunjungi. Berikan kunci mobilku. Biar aku yang menyetir, ucapku saat keluar dari lift di lantai dasar gedung Wesley Group. Rick segera memberikan kunci itu kepadaku. Aku melangkah menuju area parkir di mana mobilku berada dan duduk di kursi kemudi, sementara Rick di kursi sampingku. Tadi pagi ayahku mengabarkan kalau Nyonya Claire dan Tuan Michael akan berangkat ke New York besok pagi. Mereka akan menemani cucu-cucu mereka selama kau pergi bersama Nyonya Lily. Aku mengangguk singkat untuk menanggapi perkataan Rick, sebab aku sudah tahu tentang itu. Ibuku sudah mengirim pesan padaku semalam. Maserati yang kukendarai melaju dengan kecepatan yang tak terlalu tinggi melewati jalur menuju pusat perbelanjaan tersohor di sebelah barat Manhattan. Pikiranku tertuju pada Lily, mencoba untuk menerka-nerka apa yang membuatnya sentimen padaku. Karena biasanya jika aku benar-benar melakukan kesalahan, jika dia sedang tidak mau menegurku dengan cara yang lemah lembut, maka dia hanya akan memilih untuk menunjukkan sikap cuek dan mendiamiku dulu. Semalam pun aku sampai dibentak-bentak, diusir dari kamar, dan disuruh tidur di sofa olehnya. Jujur saja, sebenarnya diam-diam aku ingin menangis semalam, bertanya-tanya apakah dia membenciku, dan mengapa dia semarah itu padaku hanya karena aku menjahili Ervin. Apakah dia sedang datang bulan, makanya jadi mudah marah dan sangat sensitif.
Tapi sepertinya sama sekali tidak. Baru kemarin pagi kami bercinta sebelum berangkat kerja. Intinya, entah sejak kapan, aku takut melihat istriku marah. Sekitar 3 jam yang lalu ketika kau masih di ruang pertemuan, Tuan Louis menghubungiku, Pak, ujar Rick. Aku mengerutkan kening. Sempat menoleh untuk menatapnya sekilas sebelum kembali menatap jalanan di depan, aku bertanya, kenapa dia menghubungimu? Saat di Kansas, kau sendiri yang bilang padanya bahwa jika ada apa-apa, dia harus langsung menghubungi sekretarismu. Sekretarismu kan aku. Aku berdecak emosi. Aku tahu itu. Maksud dari pertanyaanku adalah, apa alasan Louis menghubungimu dan apa yang dia sampaikan? Kau jangan membuatku kesal, Rick. Aku bisa mendorongmu keluar dari mobil ini sekarang juga. Tuan Louis hanya menanyakan kabarmu. Sekalian memintaku untuk menyampaikan padamu bahwa akhir tahun nanti saat musim dingin, dia dan ibu kandungmu akan datang ke New York. Dia diundang oleh seniman Eropa yang ditemuinya di California, jadi dia akan mengikuti pameran besar di Galeri Manhattan. Oh, gumamku. Louis sudah bilang tentang itu saat kami bertemu di bandara terakhir kali. Iya, Pak. Jadi, dia memintaku untuk menyampaikan padamu bahwa nanti saat sudah berada di New York, dia dan ibunya ingin bertemu denganmu. Aku hanya mengangguk singkat untuk merespons informasi dari Rick. Begitu akhirnya mobil yang kukendarai sampai di tempat yang kutuju, aku pun turun dari mobil dan membiarkan Rick yang memarkirkan mobilku. Tak berselang lama setelah aku masuk ke toko, Rick segera menyusul. Rick bicara dengan petugas toko dan menyampaikan barang yang ingin aku beli. Petugas segera menyiapkannya, lalu turut mengambil segala perlengkapan untuk membungkus tas mewah yang harganya mencapai $10.000 itu. Aku menunggu sembari menatap layar ponselku dan menelepon nomor Lily. Kupikir teleponku tak akan diangkat karena dia masih marah padaku. Namun ternyata, dia mengangkatnya. Halo. Ada apa? Sapanya di seberang telepon. Apa kau masih marah padaku, baby? Tidak. Lantas kenapa suaramu ketus begitu? Tidak ketus, Elliot. Kau saja yang salah dengar. Aku menghela napas pelan setelah menyimpulkan bahwa dia memang sudah tidak marah, tetapi masih dalam suasana hati yang buruk entah karena apa. Tadi kau makan siang dengan benar, kan? Apa kau terlambat makan siang? Tanya Lily. Bahkan setelah semalam mengamuk secara tiba-tiba padaku, dia tetap peduli. Tidak, baby. Lalu kenapa kau menelepon? Kau pulang pukul berapa? Ini sudah hampir pukul 4, kan? Aku bertanya balik. Mungkin 1 jam lagi. Aku baru selesai dari ruang istirahat setelah minum obat, jadi sekarang aku harus ke IGD untuk mengurus pasien sebelum pulang. Minum obat. Aku mengernyit. Kau sakit, baby? Tidak tahu. Aku hanya agak pusing dan merasa mual. Tapi aku baik-baik saja, kok. Segera kuakhiri telepon itu. Setelah memasukkan ponselku ke dalam saku celana, aku menoleh pada Rick, lalu memberi isyarat padanya agar dia menyuruh petugas untuk lebih cepat membungkus tas yang kubeli. Sekitar 2 menit kemudian, begitu tas tersebut sudah dibungkus rapi di dalam kotak khusus dan dilengkapi dengan paper bag berlogo, aku melangkah keluar dari toko. Rick meletakkan paper bag tersebut di kursi belakang. Aku duduk di kursi kemudi dan menyalakan mesin, lalu langsung melajukan mobilku menuju Cornell Hill. Aku akan selalu panik tiap kali mendengar Lily sakit. Bahkan walaupun dia bilang hanya pusing dan mual, aku tetap akan panik. Aku khawatir terjadi hal buruk pada istriku. Dia sering mimisan karena tekanan darahnya sangat rendah. Apalagi hasil tes biopsi yang waktu itu dia jalani, walaupun tidak ada tumor atau kanker di tubuhnya, tetapi dokter yang memeriksanya menyuruhnya untuk mengantisipasi agar tidak terkena radang otak. Maka dari itu, sekarang aku akan langsung menemui istriku dan memastikan dia baik-baik saja. Aku juga akan menunggu sampai pekerjaannya selesai,
sehingga aku bisa pulang bersamanya. Karena niatku memang ingin menjemputnya sore ini. Setelah sampai di rumah sakit tempat istriku bekerja, aku memarkirkan mobilku dan beranjak turun. Aku sudah menyuruh Rick untuk kembali ke kantor naik taksi saja, tetapi sepertinya ada surel masuk yang harus dia sampaikan padaku, makanya dia ikut turun dan mengikutiku. Aku melangkah menuju lobi dan pergi ke IGD, karena tadi di telepon, Lily bilang akan mengurus pasien di IGD sebelum pulang. Aku tahu istriku sedang bekerja, tetapi aku hanya ingin melihatnya secara langsung untuk memastikan kalau dia baik-baik saja. Kakiku memang fokus melangkah, aku juga tidak bicara apa-apa. Namun, telingaku tetap mendengar dengan saksama saat Rick menyampaikan hal-hal penting terkait urusanku dari surel yang baru saja masuk. Saat aku melintasi lobi, aku berpapasan dengan teman dekat istriku, Selena. Selena baru saja keluar dari lift bersama pacarnya. Elliot. Hai. Selena melambaikan tangan padaku sambil tersenyum untuk menyapa. Aku hanya menatapnya saja, tetapi tidak menyapa balik. Ketika aku melanjutkan langkah untuk melewati lorong IGD, rupanya Selena menghampiriku. Apa kau ingin menemui Lily? Sekalian ingin menjemputnya pulang? Tanya wanita berambut pendek itu. Aku menjawab dengan anggukan tanpa menghentikan langkahku. Sepertinya Lily masih ada pekerjaan. Tadi kulihat dia ke IGD. Ya, aku tahu. Makanya aku ingin menemuinya. Kenapa menemuinya sekarang? Lebih baik tunggu saja sampai dia selesai. Selagi menunggu Lily, mari ikut denganku dan Kate. Kami ingin minum kopi. Kau mau? Tidak, jawabku singkat, pergilah dan jangan menggangguku. Dia mencibir pelan. Kau cuek sekali. Padahal aku hanya mengajak. Aku melirik datar pada Selena. Wanita itu tampaknya segera paham kalau makna lirikanku adalah, dia membuatku merasa terganggu dan aku tidak mau banyak bicara. Ya sudah kalau begitu. Aku pergi dulu, ya. Jika kau berubah pikiran dan ingin minum kopi bersamaku dan Kate, kami ada di kafetaria. Aku tidak memedulikan ucapannya, hanya menoleh sekilas saat dia berbalik dan melangkah ke arah lain. Begitu sampai di IGD, aku melempar pandangan ke sekeliling tempat itu. Kuperhatikan sejumlah ranjang pasien yang masing-masing disekat dengan tirai, mencari keberadaan Lily yang mungkin sedang menangani salah satu pasien di sana. Ternyata benar. Lily dan dua perawat sedang berada di samping ranjang seorang pasien pria. Istriku yang memakai setelan pakaian dokter berwarna hijau itu mengobati luka di kepala pasien tersebut. Aku berniat untuk memerhatikan dari jauh saja, memastikan kalau istriku betulan tidak kenapa-kenapa. Namun dari tempatku berdiri di dekat meja penerimaan pasien, aku dapat mendengar obrolan yang terjalin di sana. Aku tidak akan gegar otak kan, dok? Tanya pria itu pada Lily. Gegar otak akibat benturan keras yang mengakibatkan luka seperti ini, adalah hal yang lumrah terjadi. Tapi karena kau cepat sadar dari pingsanmu setelah dibawa ke sini, sepertinya kau hanya mengalami gegar otak ringan, jelas Lily. Lily menaruh pinset anatomis yang dia gunakan untuk memegang kapas, setelah mengoleskan cairan pembersih khusus ke kepala pasien menggunakan kapas tersebut. Sembari menyiapkan obat luar yang disediakan perawat, Lily kembali berkata, kami tetap akan melakukan ronsen untuk memastikan keadaan tengkorak dan otakmu. Jika ada keretakan atau masalah serius, kami akan memindahkanmu ke unit neurologi. Kau bisa istirahat dulu di sini setelah penanganan awal selesai. Jika aku dipindahkan, apakah dokter yang menanganiku tetap kau? Tanya pasien itu. Jika masih ada waktu, maka ya. Tapi jika tidak, rekanku di shift selanjutnya yang akan menanganimu. Kau tidak perlu khawatir. Semua dokter di sini sangat berkompeten. Aku maunya ditangani olehmu. Pasien itu tersenyum aneh sambil memandangi Lily, lalu melanjutkan,
tadi aku melihat wajahmu sebelum kau memakai masker saat baru datang ke ruangan ini. Kau cantik sekali, Dok. Lily hanya diam saja dan tak menanggapi, lalu melanjutkan tugasnya. Hingga beberapa saat kemudian, pasien itu menggenggam pergelangan tangan Lily hingga membuat gerakan Lily terhenti. Pasien pria yang kelihatannya berusia 40 tahunan itu menatap Lily dengan sorot matanya yang tidak sopan, lalu berkata, apakah rumah sakit ini akan memberikan nomor pribadi dokter kepada pasien yang ditangani? Aku ingin memiliki nomor teleponmu, sehingga akhir pekan nanti aku bisa mengajakmu makan malam dan berkencan. Awalnya Lily pasti mengira kalau pasiennya kesakitan atau merasa perih saat diobati, sehingga pasiennya menghentikan gerakannya. Namun begitu tahu kalau pria tersebut malah mengatakan hal seperti itu, Lily langsung mengerutkan kening dan menepis tangan pria tersebut dengan keras.